Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Bingka Warna, bincang kesehatan warga Banua. Sobat sehat, bulan Ramadan adalah bulan suci bagi umat muslim. Di bulan ini umat muslim punya kewajiban, salah satunya adalah berpuasa. Baik, hari ini kita akan bahas bagaimana puasa yang sehat, bagaimana puasa kita supaya lancar. Sudah hadir narasumber di podcast ini, ada kita sapa ya, Pak Ardiansah, SKM MK. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Pak Indra. Terima kasih Pak Ardiansah ini. Boleh ulun sapa dengan Pak Ardi ya? Boleh, silakan. Ya. Pak Ardi saat ini sebagai Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau juga adalah seorang nutrisionis ahli. Wah, Pak Ardi, kalau kita angkat tema hari ini puasa sehat ya, kita sering mendengar nih Pak Ardi dan juga mengalami sendiri, sobat sehat mungkin mengalami ya, kalau puasa itu kok uyuh banar gitu, nah lemes banar. Puasa ini kan harus kita laksanakan supaya kita ini bisa sampai maghrib kayaknya tuh kada terlalu uyuh. Nah mungkin ada tips nih dari Pak Ardi, bagaimana sih puasa itu supaya sehat. Silakan Pak Ardi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tadi ya, kita bersama-sama, puji syukur alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa ya melalui online ya, Instagram ya, live Instagram. Alhamdulillah ya, walaupun dalam keadaan berpuasa. Tadi sangat menarik sekali ya terkait dengan puasa. Jadi puasa ini sebenarnya tidak boleh ya uyuh. Harusnya ya. Tapi jangan uyuh ya sebenarnya. Bangun guring itu biasanya jam 7. Aduh, puasa pulangnya. Nah ini ya, kan ada sugesti gitu ya Pak. Ya benar. Ini jadi ada beberapa tips sebenarnya ada ya tipsnya untuk kita menghindari. Tolong sobat sehat disimak ya. Ya, uyuh ketika berpuasa. Harapannya jangan sampai uyuh ya. Jangan sampai karena uyuh. Kita berpuasa ini kalau di Indonesia sekitar 12 sampai 13 jam. 12 jam. Ada belasan jam kita tidak makan dan minum ya. Kalau di negara lain malah bahkan ada yang sampai lebih dari 12 jam. Ada yang 14 sampai 16 jam ya. 12 jam di Indonesia nih sudah kita nih ya, 12 jam ya. Jangan sampai uyuh ya. Ada tipsnya nih ya. Ada tipsnya nih sobat sehat. Ya, yang pertama ya. Yang pertama kita jangan lupa bersahur. Nah, sahur jangan kedingat. Ya, jangan lupa bersahur ya. Karena bersahur itu ada hadis Nabi ya. Sebenarnya ada hadis Nabi diriwayatkan dari Bukhari ya, sahih ini hadisnya ya. Jadi hadisnya itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Bersahurlah kalian ya. Karena di dalam bersahur itu terdapat keberkahan. Ada keberkahannya. Nah, kita kalau yakin ya Pak Hendra ya, dan sahabat semua, kalau kita yakin insya Allah kita akan kuat selama menjalani puasa. Kada uyuh ya. Jadi modalnya itu pertama sahur dulu. Iya, sahur. Nah, yang kedua sahurnya seperti apa supaya kada uyuh ya. Tadi hadis Nabi-nya sudah ada menganjurkan kita untuk bersahur. Nah, yang pertama sahurnya itu memang harus bagus dan tepat ya. Kita makannya seperti apa ya. Jadi ada tipsnya. Yang pertama itu makanlah makanan sumber karbohidrat kompleks ya, bukan karbohidrat sederhana. Wah, ini luar biasa nih lah. Apa tuh kira-kira istilahnya ya? Istilahnya. Ada kompleks dan sederhana. Apa tuh Pak Ardi? Karbohidrat kompleks itu apa? Nah, kalau karbohidrat kompleks itu sebenarnya karbohidrat itu dicerna oleh tubuh kita itu akan lebih lama. Ya. Kalau sederhana itu langsung diserap oleh tubuh.
Kalau karbohidrat kompleks contohnya ya seperti nasi ya seperti itu. Kemudian ada buah-buahan. Oh, ada sayur-sayuran. Buah, sayur. Nah, seperti itu ya. Kalau sederhana itu seperti gula ya. Oh, jadi minum teh aja sahurnya misalnya lah. Ya. Itu ya sederhana termasuk ya. Sederhana itu kalau menggunakan gula ya seperti itu. Dan ini perlu dihindari untuk karbohidrat sederhana karena mudah diserap oleh tubuh sehingga langsung jadi energi ya. Jadi energinya cepat habis. Oh, jadi lakas bener uyuh. Lakas jam uyuh. 7 sudah liut bujur. Karena sahurnya hanya mengopi aja atau minum teh aja. Ya, apalagi kalau teh ini ya, teh atau kopi ini kan bersifat diuretik ya. Oh, diuretik. Jadi kalau orang Banjar itu akan mudah kencing atau pengamihan. Jadi hindari ya. Yang sahur nanti menggunakan minumnya teh atau kopi ya. Jadi bisa menggunakan air putih ya seperti itu. Nah, tadi pesahur itu sudah ya. Yang pertama tadi jangan yang pertama tadi sahur. Jangan kedingat sahur. Sahurnya juga jangan pas sembahyang azan subuh ya. Nah, itu sebelum ya. Itu ya. sebelum itu subuh. Namanya bukan sahur ya. Makan pagi itu. Kemudian setelah sahur apalagi yang kedua berikutnya? Konsumsi air dalam jumlah yang cukup. Minum banyunya cukup jumlahnya ya, minimal 2 liter atau setara 8 gelas. 8 gelas. Nah, itu terhitung mulai apabila itu Pak? Mulai buka? Mulai sahur. Oh, mulai sahur sampai buka kembali. Nah, itu ada. Jadi ada tipsnya sebenarnya kalau untuk konsumsi air dalam jumlah yang cukup ya. Supaya waktu-waktunya itu ada ya. Yang pertama ketika bangun sahur 1 gelas. Pas bangun, misalnya bangun jam 4, minum 1 gelas. Minum segelas. Totalnya pokoknya 8 gelas ya. Dan tadi 1 sudah ya. Bangun sahur. Kemudian ketika bersahur 1 gelas. Sudah 2 gelas ya untuk sahur ya. Waktu sahur. Kemudian yang ketiga waktu berbuka puasa. Oh, waktu berbuka dihitung juga. Nah, waktu berbuka puasa itu sudah 3 gelas ya. Kemudian yang keempat ya. Setelah sholat maghrib. Oh, habis sembahyang maghrib minum ulang segelas lagi ya. Itu tipsnya aja untuk membagi waktu supaya 8 gelas ya. Keempat tadi setelah sholat maghrib. Yang kelima ya itu setelah makan malam. Oh, setelah makan malam. Ya, jadi waktu berbuka tadi kan diharapkan kita tidak langsung makan berat ya. Jadi menu buka puasanya itu jangan makannya yang berat. Jadi beratnya apa nih Pak? Yang dumbbell gitu ya dimakannya? Ya, seperti itu. Ya. Makan nasi gitu ya maksudnya. Makan nasi, ya, makan berat itu seperti makanan kita sehari-hari yang makanan utama ya. Kita kalau berbuka puasa mungkin tidak terlalu berat ya. Jadi nanti waktu makan beratnya itu setelah sholat maghrib. Oh, habis maghrib hanya makan yang behemat tuh, makan kencang. Makan berat tadi ya. Itu sudah yang keberapa tadi Pak? Sampai lupa nih Pak Indra. Sahur, konsumsi cukup air tadi ya. 2 dah. Yang ketiga 5 ya, tadi baru 5. Oh, ini air ya, minum ya. Pembagian waktu minum tadi ya. Habis maghrib kelima ya. Kelima. Nah, setelah habis maghrib yang keenam ini ya, setelah sholat isya. Sebelum sholat tarawih ya. Ada beberapa yang orang yang sholat isya-nya itu sebelum tarawih bersangu banyu. Kalau misalnya sholat isya-nya di masjid ya. Sangu banyu ya, paling tidak 1 gelas ya. Kemudian yang ketujuh setelah sholat tarawih. Oh, 7 setelah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih 7 sudah ya. Kemudian sebelum tidur 1 gelas lagi. Nah, jadi pas 8 gelas ya. Itu tadi tips yang cukup untuk kebutuhan airnya ya. Seperti itu ya. Tapi ini untuk yang kita keadaan normal ya. Ada beberapa keadaan seperti ibu hamil dan ibu menyusui memang berbeda jumlah lagi minumnya ya. Kalau untuk ibu hamil itu memang nanti 8 sampai 12 gelas. Wah, lebih banyak lagi ya. Ibu menyusui lebih banyak lagi ya. Untuk 6 bulan pertama menyusui itu sekitar 14 gelas malahan. 14 gelas. Wow. Kalau 6 bulan setelahnya itu baru 12 gelas ya, seperti itu. Kemudian yang tips ketiga tadi ya, supaya kada uyuh ya.
Buka puasa dengan makanan yang bergizi. Buka puasa dengan makanan yang bergizi. Apa itu Pak makanan yang bergizi itu? Jadi kalau di kita itu yang pedoman kita yang dikatakan bergizi itu gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok. Kalau orang Banjar nih kan makanannya nasi ya. Boleh ya, mie boleh sebenarnya ya. Roti juga boleh ya. Tapi pada umumnya kalau orang Banjar makannya nasi ya. Kemudian nasi, temannya apa lagi? Temannya harus ada lauk ya. Lauknya itu bisa dari sumber hewani ya, intalu ya. Kemudian daging. Kemudian ayam ya dan sebagainya. Kemudian untuk lauk nabati ya, nabatinya dari tumbuh-tumbuhan ya, itu boleh dari tahu atau tempe. Kacang-kacangan. Seperti itu. Kemudian kita juga harus ada sayur dan buah. Seperti itu. Itu jangan sampai lupa. Jadi gizi seimbang penting sekali ya untuk kita supaya kada uyuh ketika puasa ya. Yang selanjutnya adalah makan dengan porsi yang tepat. Nah, jadi kalau tadi makannya harus bergizi, jumlahnya pun ternyata harus tepat ya. Kadang-kadang kita itu kalau berpuasa karena hawa nafsu ya, melihat makanan tuh rasanya sebelum berbuka kayaknya enak dimakan semua. Makan semua, balas dendam. Nah ini yang padahal porsinya harus tertentu tadi Pak ya. Porsinya sebenarnya ada ya, jadi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Dan tidak boleh juga kurang ya, karena nanti berdampak uyuh ulang ulang esoknya kena. Ya benar. Jadi porsinya itu harus tepat ya. Kemudian jangan lupa nanti kalau kita berpuasa itu juga ada olahraga rutin. Ya. Harus olahraga juga. Harus tetap ada aktivitas fisik ya seperti itu. Jadi itu Sobat Sehat, tadi tips dari Pak Ardi tadi, jangan kedingat sahur. Kemudian juga minum jangan kurang dari 8 gelas. Pas berbuka, nah ini bukanya pian harus makanannya yang bergizi. Nah bergizi tadi, jadi jangan hanya makan nasi, iwaknya mie misalnya, itu lain iwak mie itu. Mie itu kawannya juga lawan nasi. Jadi tolong ada karbohidrat, ada proteinnya hewani, protein nabati tadi Pak Ardi. Kemudian jangan kedingat sayur dan buah. Jangan kedingat itu tadi, aktivitas fisik juga. Mentang-mentang puasa, wah saraba parai sebenarnya kada. Tadi kan Pak Ardi sudah sampaikan bagaimana puasa itu supaya kada uyuh. Ini Pak yang banyak kita temui nih warga sehat mungkin juga sudah mengalami. Kalau misalnya adakah nih Pak makanan itu yang dianjurkan sebenarnya Pak, dianjurkan untuk berbuka dan juga makanan yang harus kita hindari nih Pak pada saat kita berbuka. Ya baik sekali ya ini ya untuk makanan berbuka itu memang kita ada beberapa yang dianjurkan ya. Ada ya Pak ya. Yang pertama mungkin yang sudah terbiasa ya masyarakat kita termasuk dari orang Banjar. Pertama itu makan atau konsumsi kurma. Jadi pertama tuh makan kurma dulu. Karena kurma itu rasanya manis ya. Kita selama belasan jam ya tidak makan ya dan minum, energi kita akan terkuras ya. Kemudian ketika kita makan atau konsumsi kurma karena mengandung manis tadi ya, energi kita akan pulih ya, karena dia signifikan ya, memulihkan atau menjadikan energi kita pulih kembali seperti itu. Jadi kembali lagi nih Sobat Sehat, uyuhan nih madangi maghrib maghrib kurma dulu Pak. Kurma dulu Sobat Sehat. Seperti itu. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW ya, makan kurma ya seperti itu untuk berbuka puasa seperti itu. Padahal hendak bana nih makan es nyur dulu ya Pak. Boleh setelahnya. Setelah makan kurma. Jangan. Jadi kurma dulu ya seperti itu ya. Kemudian nanti makanan yang lain itu nanti setelah berbuka puasa yang makanannya yang tidak besar dulu ya porsinya ya seperti itu. Kemudian untuk berbuka puasa juga nanti kita juga dianjurkan untuk makan buah dan sayur ya seperti itu. Kalau buah-buahan lain seperti kita memang dianjurkan yang mengandung banyak air ya seperti itu. Karena kita mungkin
selama belasan jam ya, tidak minum ya. Jadi kita harapannya dengan buah yang mengandung air ya, itu bisa memulihkan kita ya dari kekurangan cairan seperti itu. Contohnya buahnya mungkin bisa buah semangka seperti itu ya. Kemudian melon dan belongka hapok. Iya, seperti itu. Benar, belongka hapok. Ini ada pertanyaan nih dari Sobat Sehat di Instagram ya, dari @desi4191. Terima kasih untuk tips supaya kada uyuh puasa. Menyimak sih ini. 4 betakun lah. Manfaat puasa sendiri untuk kesehatan apa? Karena ada wacana yang menyatakan puasa membuat sehat. Terima kasih. Nah, ini kayak apa nih Pak Ardi? Benar sekali ya. Ini saya teringat dengan istilah ini ya. Autopagi. Auto? Ya, dari kesehatan itu namanya autopagi. Autopagi. Ya. Auto itu sendiri artinya ya. Pagi itu membersihkan. Oh, membersihkan. Jadi membersihkan sendiri ya. Jadi kalau kita berpuasa ya ada istilahnya ya. Dan ini sudah diteliti oleh ilmuwan dari Jepang ya. Sudah ada penelitiannya, Pak? Ada penelitiannya ya, dari Jepang itu meneliti dan beliau itu mendapatkan hadiah Nobel ya. Hadiah Nobel. Jadi di situ setelah ada kita berpuasa tidak kurang dari 8 jam ya, dan tidak lebih dari 16 jam ya, itu akan menghasilkan protein khusus namanya autopagi tadi. Menghasilkan protein. Ya, jadi kita selama belasan jam tubuh kita dan berhari-hari setelah puasa ya, jadi cadangan lemak kita itu ya akan dibongkar ya. Habis ya untuk metabolisme dan akan berlanjut ke protein. Ya. Jadi setelah ada protein yang diistilahkan autopagi tadi ya, di dalam tubuh kita itu nanti akan bersih-bersih ya sendiri. Jadi sel-sel yang rusak ya, sel-sel yang terinfeksi ya, itu akan dibersihkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi otomatis kalau kita berpuasa maka apa yang ada dalam tubuh kita ini yang rusak, yang kurang baik itu langsung dibersihkan ya. Iya, benar sekali. Jadi diibaratkan itu kalau kita ingin pembakaran ya, zaman dahulu itu kan kalau pakai kayu bakar ya kita kalau kehabisan kayu bakarnya mungkin ya karena belum selesai memasak ya, mungkin kita akan menggunakan ini ya yang kayu-kayu yang tidak bermanfaat, mungkin kayu kursi yang sudah patah ya seperti itu ya. Kemudian mungkin dari kayu meja yang sudah tidak berfungsi lagi ya seperti itu. Jadi tubuh kita itu akan menggunakan seperti itu ya. Jadi sel-sel mungkin yang rusak, sel-sel mati ya, mungkin ada sel-sel kanker ya, itu akan dibersihkan oleh tubuh kita. Jadi memang ini luar biasa sekali ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya puasa ini manfaatnya luar biasa. Dan yang menarik sekali ya, rekomendasi dari hasil penelitian ilmuwan dari Jepang ini, rekomendasinya justru adalah menganjurkan kita untuk kelaparan dan kehausan. Oh, kita itu disuruh lapar dan haus. Ya, dalam seminggu itu paling tidak 2-3 kali. 2-3 kali. Nah, seperti itu untuk membersihkan tubuh kita. Apalagi di bulan Ramadan ini kita 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Luar biasa sekali kita laparkan perut kita supaya tadi bisa membersihkan sendiri. Benar sekali. Luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Manfaatnya memang luar biasa ya. Makanya kita tidak salah untuk menjalankan ibadah puasa. Yakin bahwa pasti ada manfaatnya. Seperti itu. Itu tadi ya, Sobat Sehat, Desi tadi ya. Jadi puasa itu manfaatnya sangat besar ya Pak Ardi, luar biasa. Mungkin lanjut yang tadi Pak, adakah apa makanan tuh yang harus kita hindari Pak? Baik itu bersahur ataupun kita berbuka nih Pak. Ya, makanan yang dihindari sebenarnya pada prinsipnya yang pertama juga kita juga harus memilih makanan yang tidak pedas. Jangan yang pedas. Ya, seperti itu. Kenapa? Jadi kita menghindari makanan yang pedas karena itu juga bisa merangsang lambung. Merangsang lambung. Dan juga bisa cepat haus. Seperti itu. Benar haus.
Oke. Ya, kemudian juga makanan yang digoreng ya. Oh, gorengan ya seperti harus itu. kita hindari ya. Kita hindari ya. Juga itu bisa menimbulkan rasa haus karena yang digoreng itu kan biasanya menggunakan minyak ya menggorengnya ya. Jadi itu bisa menimbulkan rasa haus ya pada tubuh kita. Juga yang ketiga, kita juga harus menghindari minuman yang manis. Oh, minum manis harus dihindari ya. Ya. Karena tubuh kita itu ya, kalau kita minuman yang manis ya, nanti kadar gula darah kita itu akan langsung naik ya, seperti itu. Kemudian kalau tidak tidak mengonsumsi juga nanti akan turun secara drastis ya, seperti itu. Makanya kita harus menghindari agar nantinya tidak ada lonjakan kadar gula darah dalam tubuh kita ya. Turun naiknya tidak tajam seperti itu. Harus dihindari yang manis lah. Padahal nyaman banget Pang buka puasa tuh pakai boba terus nyaman banget. Ya. Jadi ada tipsnya nanti ya kalau untuk makanan manis yang gorengan nanti itu setelah kita menjalankan ibadah sholat tarawih. Itu jangan langsung tadi sobat sehat. Ya, langsung minum boba pian. Habis tarawih boleh ya. Itu ini ya dari kurma ya, es cendol, kemudian es nyiur ya seperti itu langsung melonjak kadar gula darah kita yang kita tidak harapkan nantinya ketika ada lonjakan gula darah itu yang akan berbahaya apalagi yang ada riwayat penyakit kencing manis ya, seperti itu. Itu tidak dianjurkan ya seperti itu. Baik, sobat sehat, ini tadi penjelasan Pak Ardi yang makanan yang harus kita konsumsi, yang dianjurkan dan juga yang harus kita hindari. Pak Ardi ada pertanyaan nih dari @Syifa Nadila. Katanya nih Pak Ardi, kalau ada 3 pilihan nih Pak Ardi, ada air teh, ada air putih, sama air kelapa nih, kira-kira mana Pak yang harus kita dahulukan atau yang kita pilih Pak dari 3 jenis minuman ini Pak? Iya baik, ini sangat menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi intinya pada kita ketika berbuka puasa kita harus mengganti cairan yang tubuh kita yang selama belasan jam tidak masuk dalam tubuh kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita membatasi penggunaan gula. Penggunaan gula ya. Jadi kalau kita minum teh pada prinsipnya tidak masalah ya untuk berbuka puasa. Kemudian mengonsumsi juga air kelapa. Ya. Pada prinsipnya juga kita membatasi penggunaan gulanya. Kalau air kelapa kan biasanya kita menggunakan sirup ya, setrup ya, setrup atau yang itu es nyiur pakai gula habang, atau setrup ya, seperti itu. Nyaman banget. Yang idealnya memang kita yang pertama adalah minum air putih dulu seperti itu. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan gula ya, batasi gula. Karena kita dalam sehari itu dibatasi untuk gula itu ada 4 sendok makan ya, gula itu dibatasi 4 sendok makan selama 1 hari ya. Kalau pas buka minumnya 2 sendok berarti jatahnya jatahnya tadi 2 sendok lagi sehari lagi ya, seperti itu. Pada prinsipnya tidak masalah ya, tapi yang untuk teh itu yang tidak dianjurkan ketika bersahur ya, karena sifatnya diuretik ya. Diuretik itu pengamihan tadi. Kalau yang pas berbuka kan mungkin masih panjang waktunya lagi ya sampai sahur. Cairannya keluar. Kalau diuretik itu kan banyak keluar, kita khawatirnya nanti kekurangan cairan ya, dehidrasi seperti itu. Bawa kami aja terus masih jam 7 hari ya. Jam 7 sudah kami berapa kali ya. Seperti itu ya. Jadi 3 minuman ini sebenarnya memang biasa ya ada di meja kita, di hidangan kita. Kalaupun tadi Jerpian milih ya, kalau bisa diutamakan yang air putih dulu Pak. Nanti yang setelah es cendol, es nyiur itu mungkin setelah disarankan setelah tarawih nantinya ya, seperti itu. Baik, nih ulun cek lagi ada di IG nih pertanyaan. Belum ada. Kalau belum ada nih Pak Ardi, ada nih yang tadi sudah Pian sebutkan. Kalau di warga Banua nih Pak Ardi kebanyakan, bukan kebanyakan ya, sebagian mungkin ada yang menderita diabetes nih Pak. Kira-kira Pak, puasa bagi penderita diabetes itu kayak apa Pak? Boleh aja kah Pak orang diabetes puasa, dan bagaimana untuk pengaturannya nih Pak? Jadi untuk penderita diabetes ya, atau penderita kencing manis ya istilahnya,
itu sebenarnya pada prinsipnya diperbolehkan berpuasa. Boleh aja puasa malah. Tapi dengan pola makan dan diet tertentu. Oh, diatur. Jadi diatur ya. Nantinya kalau untuk penderita kencing manis atau diabetes mellitus itu memang disarankan konsultasi dulu ya dengan dokter dan ahli gizi mungkin ya. Karena untuk penderita kencing manis itu kan ada beragam ya kadar gula darahnya. Ada gula darahnya itu yang tinggi sekali. Dan itu biasanya yang di atas 300 itu biasanya tidak, itu harus diawasi oleh dokter ya. Harus dikonsultasikan ke dokter karena di tubuh kita itu untuk penderita kencing manis itu memang tidak hanya kencing manis saja ya, penderita kencing manis ya. Kita saja kalau ada lonjakan gula darahnya itu tinggi dan rendah itu sangat mengkhawatirkan, nanti berbahaya ya. Seperti orang yang penderita kencing manis nanti kan dikhawatirkan dia bisa mengakibatkan hipoglikemi. Ya, juga itu berbahaya juga ya. Hipo itu berarti kekurangan ya. Jadi nanti biasanya keluhannya itu dia ada pusing ya. Kemudian sampai berkeringat dingin ya. Kalau orang Banjar itu paluhan ya. Kayak limboy paluhnya. Itu salah satu beberapa tanda hipoglikemi atau kekurangan gula. Dan itu biasanya dokter merekomendasikan segera dibatalkan puasanya ya. Itu makanya pentingnya dikonsultasikan ke dokter atau ahli gizi. Pada prinsipnya memang diperbolehkan ya. Orang penderita kencing manis diperbolehkan, tapi dengan pola makan dan diet tertentu dengan pengawasan dokter atau ahli gizi. Oke. Jadi sobat sehat nih kata Pak Ardi, bagi penderita diabetes mellitus ya boleh saja untuk menjalankan ibadah puasa tapi dengan pengaturan diet ya, pengaturan diet. Baik, ulun cek lagi ada pertanyaan lagi nih pinanya nih. Baik sih. Dari siapa nih? Dari @highget ya. Pak, apa boleh sahur cuma makan kurma dan minum air putih? Oh hebat Bian ini. Sahur cuma makan kurma dan air putih. Misalnya kurmanya 3 sampai 7 dus 3 sampai 7 biji Pak. Sehat aja lah pakai itu. Nah, ini bagus nih Pak pertanyaan. 37 kentongan itu Pak. Kenyang bener Bang. 37 biji Jersidin. Oke. Ini bagus pertanyaannya ya. Tadi yang di awal tadi sudah singgung ya. Puasa kita kan kada boleh uyuh. Oh, kada boleh uyuh, nggih. Ya, harapan kita jangan sampai uyuh ketika berpuasa. Jadi kita di porsi makan itu ya ada dalam sehari. Jadi berpuasa ini seperti ini ya. Puasa itu kan ada terjadi pergeseran aja sebenarnya. Pergeseran dari waktu makan. Kalau jumlah porsinya itu harusnya sama dengan tetap sama aja sebelum puasa. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi makannya itu makan utamanya jadi sekitar 2 kali saja kita selama berpuasa. Yang sebelum berpuasa kita 3 kali sehari makan utama. Setelah berpuasa kita beralih menjadi 2 kali makan utama dan ada nanti selingan ya. Jadi porsinya itu gambarannya seperti ini ya. Jadi porsinya kalau berpuasa sahur ya itu sekitar 40%. Makan 40% pada saat sahur. Porsi kita tuh 40%. Ya. Kalau di nanti dibuka puasa itu nanti 50%. 10%-nya itu selingan ya seperti itu. Nah, kalau tadi mendengar dari pertanyaan tadi hanya kurma dan air putih ya itu mungkin belum memenuhi yang 40% tadi ya. Jadi kalau kita makan sehari yang sebelum puasa itu kan sarapan pagi ya, dari total kita makan tuh 20%-nya adalah sarapan pagi. Kemudian 10-15% itu snack atau selingan pagi ya, sekitar jam 10. Kemudian makan siang sekitar 25-35%. Kemudian selingan sore kita 10-15% ya. Kemudian malam itu sekitar 25-35% ya, itu kalau normal. Jadi kalau sudah puasa jadi digabung, nanti ada beberapa yang makannya itu sahur itu dan makan ketika berbuka puasa. Ya, jadi tidak kekurangan seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Jangan makan kurang dari yang porsi yang seharusnya supaya kita menghindari keuyuhan tadi ya ketika
puasa selama belasan jam. Okay. Jadi ini siapa tadi Highgate nih ngaran pianilah. Jadi Pak Ardi ya kurang Bang, masih kalau hanya kurma itu tadi palah 3 sampai 7 biji. Kalau 3 sampai 7 kantong plastik ya mungkin cukup tuh. Okay. Tolong sobat sehat juga tadi jangan lupa tadi porsinya aja Pak Ardi, kan dari kita 3 kali makan, malah normalnya waktu kita ada puasa menjadi 2 kali. 2 kali ini jadi PR benar nih kita di saat berbuka dan saat sahur itu kita maksimalkan itu supaya kita bisa memenuhi kebutuhan gizi selama kita berpuasa. Baik, ini waktu kita nih sebenarnya 30 menit lebih ya. Baik, jadi teman-teman sobat sehat dimanapun berada, tadi tips sehat untuk berpuasa nih dari Pak Ardi. Bagaimana kita jangan ingat sahur. Kemudian juga jangan kita abaikan porsi makanan. Aku puasa ini tampulu kawa mengurangi makan. Bolehlah mengurangi makan, tapi kita tadi Pak Ardi perhatikan zat gizi yang harus kita penuhi tadi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus seimbang. Bagaimanapun juga kita ingin puasa itu menjadi badan kita sehat ya Pak Ardi. Luar biasa. Jadi itu mungkin sobat sehat bincang kita di Bingka Warna-Iti untuk tema tips puasa sehat dari Pak Ardi. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya berbagi informasi dengan sobat sehat di Instagram kami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami tetap menunggu kehadiran sobat sehat semua untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di Bingka Warna di bulan Ramadan dan juga nanti di bulan-bulan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa follow terus di @dinkesprofkalsel dan tonton di YouTube kami Dinkes Prof Kalsel. Demikian saya Hendra Fitriadi. Kami akhiri untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.